Halo semuanya, kita berjumpa kembali di Viral Kecil. Pada kesempatan kali ini kita akan berikan sebuah kesaksian seorang kiai yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Tidak usah lama-lama, mari kita saksikan langsung videonya. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Ada sukacita saudara? Ada sukacita? Puji Tuhan. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, ciri-cirinya yang pertama dia harus selalu bersukacita. Kenapa? Kita harus bersukacita karena ada Yesus dalam diri kita. Amin. Yang kedua, tetap berdoa karena ini merupakan nafas dari orang percaya. Dan yang ketiga adalah mengucap syukur di dalam segala hal. Amin. Ini saudara bisa dapatkan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17 dan 18. Puji nama Tuhan, saya berterima kasih pada Roh Kudus lewat hambanya yang ada di tempat ini memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan isi hati Allah pada pagi yang diberkati ini. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya perkenalkan terlebih dahulu nama asli dari mana. Saudara, nama saya Pendeta Daud Silwanus Rajawali. Saya berasal dari Kutai. Bapak Kutai, Ibu Sunda. Hasilnya kayak orang Manado katanya. Ya, puji Tuhan. Yang jelas saya ini orang Indonesia. Saudara, sebelum saya percaya kepada Yesus, dulunya saya ini seorang kiai haji. Saudara mungkin kaget ya, kok bisanya kiai haji ini bisa apa? Jadi pendeta. Ya, inilah ajaibnya Yesus yang kita percaya. Amin. Inilah ajaibnya Yesus yang kita percaya. Sebagaimana dikatakan dalam satu firman, tidak ada seorang pun yang mengatakan Yesus itu Tuhan kalau tidak digerakkan oleh Roh Kudus. Amin. Saudara, memang kalau secara logika saya pun hampir sampai sekarang ini hampir tidak percaya. Kenapa? Kok bisanya seperti itu? Tetapi inilah kuasa Allah. Kuasa Allah sekarang ini sedang dinyatakan di mana saja. Saudara, mungkin saudara bertanya, bagaimana Bapak ini? Kok bisanya Tuhan proses Bapak menjadi orang percaya? Sebagian mungkin sudah banyak yang dengar. Ada yang melalui kaset, ada yang melalui kesaksian tadi malam. Puji Tuhan saudara, sebagaimana saya katakan bukan satu kebetulan. Pada saat mana saudara, saya diangkat menjadi ulama hikmah. Saudara, di dalam Islam ini ada beberapa ulama ya, ada beberapa kiai. Ada kiai hikmah, ada kiai dakwah, ada kiai Quran, ada kiai tafsir, ada kiai wafat, macam-macam saudara. Ada berbagai macam kiai. Tapi untuk saya pribadi adalah kiai hikmah. Mungkin saudara bertanya, kiai hikmah ini apa? Kiai hikmah ini kalau saudara tahu, kalau umpamanya saudara pernah mendengar apa yang dinamanya dunia spiritisme, okultisme, dunia gaib, kemudian dunia jin, saudara perlu saudara ketahui yang membidangi itu adalah kiai hikmah. Kalau saudara juga melihat bagaimana orang dibacok tidak mempan, kemudian ditembak tidak mempan, udah bagaimana cara seperti mereka lakukan kepada beberapa dia demonstrasikan kepada orang-orang, saudara, itu banyakkan kiai hikmah yang menangani. Dan saudara, saya dinobatkan menjadi kiai hikmah ini sejak umur 15 tahun. Dan saudara, sejak saya umur 15 tahun dinobatkan menjadi kiai hikmah ini, saya memelihara kurang lebih 5.000 jin. Kemudian di samping itu saya mempunyai amalan. Amalan ini tidak tanggung-tanggung yang menyangkut hidup saya juga. Sebelum umur 40 tahun kami tidak boleh menikah lebih dulu. Kemudian di samping itu ada berbagai disiplin. Setiap tahunnya kami harus sisihkan waktu kami 4 bulan untuk semedi. Dan saudara, kebiasaan saya melakukan semedi ini kalau tidak di Mekah, di masjid-masjid tua, atau tidak di makam-makam wali. Tapi entah kenapa tahun 1996 saya digerakkan hati saya untuk bertirakat di satu masjid terbesar di Asia Tenggara. Adapun masjid itu adalah Masjid Istiqlal di Jakarta. Dan saya menempati di lantai 2. Saudara, baru berjalan waktu itu 2 bulan saya lakukan tirakat ini, saya jalankan semedi ini. Tiba-tiba saudara, ada seorang satpam yang datang kepada saya dan mengemukakan masalahnya. Dia kata, Pak Kiai, saya mau minta bantuan sama Bapak. Bantuan apa? Saya bilang,
Saya ini sedang gerakan, saya bilang. Sebenarnya tidak bisa diganggu. Tapi dia bilang, ini penting sekali. Ini masalah masjid. Oh baik. Dia bilang, apa itu masalahnya? Ada selama 2 minggu saya ini sekarang ini menjadi bulan-bulanan dari seorang anak muda yang berilmu sakti. Beliau ada di lantai bawah. Terus saya bilang, kenapa? Kami dari pimpinan kami ditugaskan setiap waktu-waktu sholat kami harus bertebaran di masjid ini. Kami harus bangunkan orang-orang yang tidur, orang yang duduk-duduk, untuk mereka berkumpul di lantai 2 ini untuk melakukan sholat berjemaah. Tetapi pada waktu saya mau membangunkan seorang anak muda yang sedang tidur, dalam jarak 2 meter saya dekati anak muda ini, saya sudah tidak bisa dekati dia lagi. Bahkan saya paksakan dengan ilmu saya untuk bisa membangunkan anak muda ini, malah saya terlempar jauh. Dan ini sudah berlangsung kurang lebih 2 minggu. Sehingga kesimpulannya saya merasa bahwa saya ini disepelekan tugas saya. Terus saya rasa karena Bapak seorang kiai hikmah, saya yakin bahwa anak muda ini bisa ditaklukkan oleh Bapak. Saya bilang sebenarnya sederhana kalau menghadapi orang sakti. Kamu dekati orang sakti itu dengan kamu tidak memakai ilmu kamu, karena ilmu kamu masih di bawah dia. Jadi kamu dekati dia tanpa memakai dengan ilmu kamu. Oh begitu. Jadi sekarang ini kamu pergi ke lantai bawah, di lantai 1, kemudian kamu bangunkan anak muda itu, dan apabila dia sudah bangun, cepat suruh dia menghadap saya. Oh baik Pak, dia lakukan. Pada waktu dia turun ke bawah, kemudian dia lakukan apa yang saya suruh. Dan ternyata benar. Pada waktu dia dekati, kemudian dia bangunkan, ternyata terbangun anak muda ini. Dengan mudah dia dekati. Dan pada waktu dia bangun, karena selama 2 minggu dia lakukan itu tidak berhasil, dan baru hari itu dia berhasil, dia sempat terkejut. Pada waktu dia bangunkan, anak muda ini langsung tanya, kenapa kamu bangunkan saya? Langsung satpam ini katakan, ada seorang kiai di lantai 2 mau bertemu dengan adik. Mari saya antarkan adik ke lantai 2. Tanpa panjang omong lagi, anak muda langsung katakan, baik, antarkan saya ke lantai 2. Sampai di lantai 2, saudara, bertemulah dengan saya. Pada waktu bertemu, kebiasaan dari orang muslim ini kalau ketemu dengan kiai, saudara, yang pertama mereka lakukan adalah mereka pegang tangan kiai itu, mereka cium tangan kiai itu, kemudian mereka ucapkan assalamualaikum. Tetapi itu tidak dia lakukan kepada saya. Pada waktu dia sampai di depan saya, dengan santainya dia dekati saya, kemudian dia berjabat tangan dengan saya, kemudian dia katakan, halo Pak Kiai, apa kabar? Saudara, sejak saya dinobatkan menjadi kiai ini, belum pernah saya menghadapi orang menyapa saya seperti itu. Bahkan kadang-kadang ada orang Kristen yang datang kepada saya mengucapkan assalamualaikum juga. Tapi baru kali itu saya disapa seperti itu. Terpikir oleh saya, ini anak muda ini benar-benar apa? Menyepelekan saya. Dan saya mempunyai pemikiran mungkin karena ilmunya lebih tinggi dari saya. Jadi saya pikir, oh tidak jadi masalah. Pada waktu dia duduk langsung saya tegur. Anak muda, saya boleh tanya, siapa nama kamu? Anak muda ini langsung katakan, Pak Kiai, nama saya ini Alfian. Konon saya dengar dari seorang satpam yang antar kamu tadi, saya bilang, kamu katanya memiliki ilmu yang sakti. Di luar dugaan saudara. Apa jawab anak muda ini? Pak Kiai, bukan saya yang berilmu sakti, tetapi Yesus yang ada dalam diri saya yang memiliki kesaktian itu. Pada waktu dia ngomong Yesus, saudara, saya sempat terkejut. Apa kamu bilang Yesus? Saya bilang, ya. Bahkan kehidupan saya ini Pak Kiai, bukan saya lagi, tetapi Yesus yang ada dalam diri saya. Lebih aneh lagi saya. Langsung saya pikir, kalau begitu kamu ini orang Nasrani. Betul. Dalam pikiran saya, anak muda ini mungkin datang ke masjid ini dalam rangka untuk dia ini mau masuk Islam. Kenapa? Tahun 96 itu saudara bisa lihat keadaan Indonesia ini ya, khususnya tanah di daerah Jawa ini. Ada banyak gereja dihancurkan. Ada banyak orang-orang apa? Orang-orang percaya dikejar-kejar. Ada banyak orang-orang percaya bahkan dibantai. Saya berpikir, oh mungkin dia mau masuk apa? Islam. Ternyata tidak, saudara. Pada waktu saya tanyakan dia, Alfian, kamu ini seorang Nasrani, tapi kok kenapa kamu ini tinggal di dalam masjid? Bahkan kamu sudah 2 minggu ada di masjid ini. Dia
Dia katakan, saya senang di masjid ini Pak Kiai, karena ini rumah Tuhan. Saya bilang, nggak salah kalau kamu katakan ini rumah Tuhan. Cuman sekarang saya mau tanyakan, kenapa kok kamu tidak bermitra dengan orang Kristen yang lain? Kamu tidak ke gereja, tidak bersekutu dengan orang-orang Kristen yang lain. Dengan tenang Alfian katakan, perlu Pak Kiai ketahui bahwa sekarang ini gereja sedang sakit. Saya bilang, sakit apa? Ada banyak orang-orang Kristen, mereka datang ke gereja bukan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, bukan mereka yang membaca kebenaran firman Tuhan, bukan mereka untuk memuji nama Tuhan, tetapi mereka mengagung-agungkan akan golongan mereka. Mereka katakan, golongan kamilah yang benar, golongan kamilah yang akan ke surga, golongan Kristen kamilah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, sementara golongan Kristen yang lain itu tidak masuk dalam kerajaan surga. Padahal mereka itu adalah satu kesatuan tubuh Kristus. Mendengar seperti itu, langsung saya tanyakan lagi, bagaimana dengan kamu? Untuk saya pribadi Pak, saya tidak perlu khawatir, karena di dalam diri saya ada Yesus. Saudara, setiap kali dia ngomong, selalu tidak pernah dia tidak selipkan Yesus. Sehingga membuat saya bertanya, saya pikir, siapa ini Yesus ini? Langsung saya tanyakan kepada Alfian, Alfian, dari tadi kamu selalu mengalaskan Yesus, selalu Yesus. Sebenarnya Yesus itu siapa sih? Apa Alfian katakan? Bapak ingin dengarkan apa Yesus ini? Oh ya, saya bilang. Tidak tanggung-tanggung, dia saksikan Yesus itu dari jam 4 sore sampai jam 10 malam. Dia saksikan dengan begitu berapi-api mengenai Yesus ini. Herannya, dari jam 4 sore sampai jam 10 malam itu, mulut saya ini terkatup hanya mendengarkan kesaksian dia. Dan saudara, setiap dia bagikan nama Yesus, ada kurang lebih 148 ilmu yang ada dalam diri saya, satu persatu hilang kuasanya. Pada waktu dia sudah jam 10 malam dia saksikan mengenai Yesus itu, sempat terhenti sejenak. Langsung saya angkat bicara, saya bilang, Alfian, tunggu sebentar. Kamu ini menyaksikan Yesus begitu berani, dan kamu menyaksikan Yesus ini bukan di gereja ini, saya bilang. Ini dalam masjid, saya bilang. Bagaimana bisa jadi kamu seberani ini? Dia bilang, inilah yang diinginkan oleh Yesus yang ada dalam diri saya. Saya harus saksikan Yesus itu kepada Bapa. Saat itu sempat saya agak sedikit marah, saudara, karena dia begitu tegas menunjuk kepada saya. Saya bilang, baik, kalau kamu katakan seperti itu, sekarang ini kamu akan saya tahan di tempat ini. Saya akan tes Yesus yang ada dalam diri kamu, dengan satu catatan. Apabila Yesus yang ada dalam diri kamu kalah dengan ilmu saya, maka besok juga kamu harus ucapkan 2 kalimat syahadat, dan kamu harus ikut sholat subuh berjemaah bersama saya di lantai 2 ini. Kamu siap terima tantangan saya? Alfian dengan tenang dia katakan, kalau itu yang diinginkan oleh Yesus yang ada dalam diri saya, maka saya akan terima tantangan Bapak di dalam nama Yesus. Hilang lagi ilmu satu, saudara. Saat seperti itu, saya sempat sadari bahwa di dalam nama Yesus ada kuasa. Saya sempat berpikir, luar biasa ini anak muda ini. Anak muda itu kurang lebih umurnya sekitar 25 tahun. Dia tahu persis bahwa Yesus ada di pihak dia. Dia tahu persis kapasitas Yesus yang dia percaya. Dan pada saat itu langsung saya bilang, baik, kalau kamu memang berani menerima tantangan saya, sekarang juga saya persilakan kamu untuk mempersiapkan diri. Ada mungkin ritual yang kamu harus lakukan untuk mempersiapkan dalam pertandingan ini, saya juga akan mempersiapkan diri. Saudara, pada waktu saya sementara mempersiapkan diri, kurang lebih hampir 2 jam saya persiapkan diri saya dengan berbagai ritual yang saya lakukan. Yang saya lihat, Alfian ini tenang-tenang saja. Tidak ada satu reaksi apapun yang dia lakukan. Sepengetahuan saya, biasanya kalau orang Kristen mau persiapan, paling tidak berhubungan dengan Tuhan dengan berdoa. Kadang-kadang mungkin bertelut, kemudian lipat tangan, tutup mata. Tapi ini dia tidak lakukan sama sekali. Dia duduk dengan tenang. Sehingga membuat saya penasaran. Saya langsung tinggalkan sejenak. Saya punya persiapan. Saya dekati dia. Alfian, boleh saya tanya sebentar? Oh boleh Pak, silakan.
Ini saya hampir 2 jam mempersiapkan diri. Tapi yang saya lihat kok kamu tenang-tenang saja. Alfian dengan senyum dia katakan, Bapak ini mau lawan saya atau mau lawan Yesus yang ada dalam diri saya? Iya, saya bilang saya akan lawan Yesus yang ada dalam diri kamu. Tapi paling tidak kamu harus ada persiapan. Dia bilang, kalau itu yang Bapak mau, maka saya persilakan biarlah Yesus yang berperang ganti saya. Dan saya cukup diam saja. Belakangan saya tahu setelah saya jadi hamba Tuhan, ini firman Tuhan, saudara. Pada waktu dia katakan seperti itu, saya udah gak bisa ngomong, saudara. Saya bilang, oke, silahkan teruskan kamu punya apa? Persiapan. Saya juga akan rampungkan. Sempat terpikir oleh saya, beberapa kali dia pekikan nama Yesus, ilmu saya hilang satu persatu. Saya bilang, ini perlu bantuan, saya bilang. Saat itu langsung saya panggil jin yang saya pelihara. Saat itu saya bilang, jin, sini dulu. Saya mendapat satu musuh yang tidak tanggung-tanggung. Masih muda. Yang herannya setiap dia pekikan nama Yesus, ilmu saya hilang satu persatu. Bahkan entah berapa ilmu yang sudah hilang. Dan saudara perlu ketahui, untuk mendapatkan ilmu ini bukan gampang, saudara. Satu ilmu saja, taruhannya hampir mati dan hidup. Kadang harus dikubur 3 hari 3 malam dengan hanya selang apa? Ke atas satu selang ke atas, saudara, melalui mulut. Kadang kita harus berendam di air selama 1 minggu. Itu kalau fisiknya tidak kuat, salah-salah bisa gila. Tapi herannya, saudara, ilmu yang sudah begitu susah saya dapatkan hanya dalam nama Yesus. Takluk. Saudara bisa bayangkan bagaimana kuasa nama Yesus ini. Dan saat itu langsung saya bilang, bagaimana saya harus hadapi dia. Ternyata jin ini sudah mengantisipasi selama 2 minggu kedatangan dari Alfian ini. Dia katakan, Pak Kiai, waktu dia datang ke masjid ini, kedatangannya saja tidak diketahui, tiba-tiba sudah ada di tempat ini. Lebih herannya lagi, seorang satpam yang mau dengan tulus mau membangunkan dia sholat, dalam jarak 2 meter sudah terlempar. Itu dia dalam keadaan tidur. Kami pikirkan kalau umpamanya dia melek lebih parah lagi nantinya. Lalu bagaimana saya bilang harus hadapi dia? Apa dia katakan? Waktu itu Bapak tidak memberikan mandat kepada kami. Tapi kalau Bapak memberikan mandat kepada kami untuk menghancurkan Yesus yang ada dalam diri Alfian ini, terlalu kecil. Karena kami armadanya kurang lebih 5.000. Oh baik, sekarang ini saya andalkan kamu. Karena selama ini saya andalkan kamu, tidak pernah saya kecewa. Maka sekarang ini saya andalkan kamu. Apa syarat? Syaratnya adalah Bapak harus tidur dan anak muda itu harus tidur. Dan kami akan lawan Yesus yang ada dalam dirinya. Oh begitu? Baik. Saya langsung pergi ke anak muda ini, kemudian saya bilang, Alfian, ada aturan main dalam pertandingan ini. Kamu harus tidur dan saya juga harus tidur. Dan Yesus yang ada dalam diri kamu akan berperang dengan ilmu saya. Kamu siap menerima ini aturan main ini? Dengan tenang dia katakan, kalau itu yang Yesus inginkan dalam pertandingan ini, maka saya terima dalam nama Yesus. Hilang lagi satu, saudara. Saudara, saat itu saya benar-benar sedikit gentar, saudara. Karena apa? Saya melihat ada kuasa di dalam nama Yesus ini. Tapi saat itu saya tidak hiraukan karena saya tahu persis ada backing saya. Saat itu langsung saya bilang, baik Alfian, sekarang ini kita akan mulai. Tepat jam 12 malam. Saat itu saya berikan tempat dia, kemudian saya juga tidak berapa jauh. Kami bersama berdampingan saat itu tidurnya. Sebelum dia tidur, dia minta satu syarat. Pak, saya minta satu syarat. Kalau Bapak banyak syarat, saya satu syarat aja. Apa itu? Saya bilang, apabila Yesus yang ada dalam diri saya menang atas ilmu Bapak, maka besok juga Bapak harus mengenal Yesus secara pribadi. Siapa? Saya sempat bingung, saudara. Ini ilmu sudah hilang. Saya pikir-pikir, ini kalau umpamanya saya bilang iya, repot juga kalau nggak ada backing. Tapi saya ingat backing saya. Baik, saya bilang saya akan terima. Ada keberanian setelah saya punya backing. Kenapa, saudara? Di saat itu kami tidur. Jam 2.30
di antara setengah sadar dan setengah bermimpi, saya menyanyikan satu lagu. Saudara, yang namanya Kiai Hikmah ini banyak aturannya. Jangankan sampai nyanyi, bersiul saja sudah haram hukumnya, apalagi nyanyi. Apalagi nari-nari, saudara. Waduh, lebih parah lagi itu, lebih haram lagi itu. Tapi justru itulah yang saya lakukan. Roh Kudus bekerja secara dahsyat dan ajaib di dalam hati saya saat itu. Kemudian dia wujudkan lewat pujian. Saat itu saya menyanyikan satu lagu. Lagu itu belum pernah saya dengar, saudara. Yang namanya kenal dengan orang Kristen aja termasuk tabu. Malah saya nyanyikan satu lagu. Lagu ini mungkin bagi saudara biasa, tapi bagi saya lagu ini luar biasa. Lagunya adalah Allah kuasa melakukan segala perkara. Saya nyanyikan lagu itu dari awal sampai akhir tanpa salah. Dan saya rasakan ada roh damai sejahtera merasuk dalam diri saya. Pada waktu roh damai sejahtera itu masuk dalam diri saya, langsung saya terkejut. Pada waktu saya terkejut, langsung saya ucapkan, astagfirullahaladzim, ada apa dalam diri saya ini? Kok bisanya saya nyanyi? Dan saat itu saya ambil mantra-mantra saya untuk saya keluarkan roh damai sejahtera itu. Karena roh damai sejahtera yang masuk dalam diri saya itu termasuk asing. Karena untuk orang-orang yang memiliki ilmu-ilmu kanuragan, jarang sekali ada damai sejahtera. Yang ada selalu waspada. Mau apa? Jangan-jangan ada musuh. Jadi saat itu saya bergumul untuk mengeluarkan roh damai sejahtera itu. Tapi dengan berbagai mantra yang saya lakukan tetap tidak keluar. Di saat saya bergumul, Alfian yang ada di samping saya ini terbangun, rupanya terusik. Pada waktu dia terbangun, dia lihat dengan tajam mata saya dan dia tersenyum. Langsung dia ulurkan tangannya. Dia bilang, "Pak, selamat Pak." Saya bilang, "Kenapa kamu katakan selamat kepada saya?" Ternyata Yesus yang ada dalam diri saya ada juga dalam diri Bapak. Bagaimana bisa jadi kamu katakan Yesus? Tadi waktu saya tidur, saya sayup mendengar Bapak menyanyi. Saya tahu persis lagu yang Bapak nyanyikan itu lagu yang biasa dinyanyikan oleh orang-orang pengikut Yesus. Saya bilang, iya, kenapa begitu ya? Inilah ajaibnya Yesus yang ada dalam diri saya. Saat itu saya sempat sadari, saya ini Kiai Haji, saya bilang. Bagaimana bisa jadi saya ada Yesus, saya bilang, di dalam diri saya. Alfian, saya belum kalah. Nah, itu dengan tegas saya katakan, saya belum kalah. Alfian katakan, saya belum katakan Bapak kalah. Bahkan tidak pernah saya katakan Bapak itu kalah. Tapi yang saya katakan, Yesus sudah ada dalam diri Bapak. Herannya lagi, saudara, jin yang siap membantu saya, yang siap menghancurkan Yesus yang ada dalam diri Alfian ini, sampai sekarang ini nggak tahu kemana, saudara. Dipanggil sudah tidak pernah datang, wujudnya tidak pernah saya lihat, suaranya pun tidak pernah saya dengar lagi. Ternyata apabila terang itu datang, gelap itu akan pergi. Ada banyak orang tidak mengerti masalah ini. Sudah Yesus masuk dalam dirinya, selalu katakan, saya ini masih begini. Wah, saudara, ini nggak ngerti namanya. Amin. Di mana 2-3 orang berkumpul atas nama Tuhan, Dia ada di sini. Tidak ada kuasa kegelapan yang bisa tahan apa di hadapan hadirat Allah. Amin. Saat itu tetap saya tidak bisa terima, saudara. Saya bilang, Alfian, kamu tahu saya ini seorang pemimpin umat. Bagaimana bisa jadi kamu katakan seperti ini? Ya, dia bilang, kalau Yesus sudah ada dalam diri Bapa, Dia sudah berkenan dalam hidup Bapa, Dia tidak akan keluar sampai kapanpun. Lebih bingung lagi saya. Dia bilang, ini gimana kalau begini? Tapi tetap saya tidak bisa terima. Di saat mana setiap kali saya bergumul terus untuk mengeluarkan roh damai sejahtera itu, tepat jam 4.30, setengah 5, ajan subuh berkumandang. Saya bilang, Alfian, saya langsung potong cerita. Saya bilang, Alfian, sekarang ini udah sholat subuh, saya bilang. Saya harus pimpin sholat subuh di tempat ini. Kamu mau ikut atau enggak? Alfian katakan, tinggalkan saya di tempat ini bersama dengan Yesus. Silakan kalau Bapak mau memimpin sholat subuh. Saat itu langsung saya bergegas meninggalkan dia, dan saya memimpin sholat subuh. Karena mujizat pertama saya abaikan, mujizat kedua Tuhan kerjakan. Tidak tanggung-tanggung ini, saudara. Pada waktu saya
memimpin sholat subuh. Kebiasaan kami di akhir dari sholat subuh, di akhir dari setiap sholat, itu kami mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan sejak saya waktu kecil sampai saya umur 34 waktu itu, yang namanya mengucapkan 2 kalimat syahadat itu belum pernah salah, saudara. Tapi tanggal 10 Oktober tahun 1996, jam 5.30, setengah 6, saya ucapkan syahadat ini yang lain daripada lain, saudara. Syahadat yang luar biasa. Yang saya ucapkan seperti ini. Asyhadu alla ilaha illallah wa Isa ruhullah. Aku bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah. Isa adalah rohnya Allah. Saya bilang, ini salah. Saya langsung apa? Saya ulangi lagi. 2 kali tetap seperti itu. 3 kali tetap seperti itu. Sampai 7 kali tetap seperti itu. Saya bilang, bagaimana bisa jadi seperti ini? Saya ulangi sekali lagi, tetap seperti itu. Sampai jemaat yang di belakang sudah mulai bingung. Ini imam kok amin, amin. Karena lisan itu, saudara, kami ucapkan secara perlahan, tidak terdengar dengan orang di belakangnya. Jadi hanya kami dengan Tuhan yang tahu. Saat itu saya bergumul terus, karena apa? Saya harus perbaiki syahadat itu. Karena apa? Apabila syahadat itu tidak benar, maka sholat itu tidak sah. Jadi saya tetap bergumul untuk apa? Memperbaiki syahadat itu. Tapi tetap seperti itu. Baru saya ingat apa kata Alfian, bahwa di dalam diri saya sudah ada Yesus. Entah bagaimana, saudara, pikiran saya itu langsung dijamah Tuhan. Saat itu langsung saya pasrah, dan saya ucapkan di pengimaman itu, Yesus atau Isa Al-Masih, apabila Engkau Tuhan dan Allahku yang harus aku sembah mulai saat ini, dan mulai saat ini aku ikrarkan di hadapanmu bahwa Engkaulah juru selamat pribadiku. Di saat mana saya lakukan itu, saudara, ada sukacita besar yang masuk dalam diri saya. Saya rasa begitu luar biasa saat itu. Saya sukacita, ada damai sejahtera, karena saya sudah izinkan itu masuk dalam diri saya. Dan apa, saudara? Saya saking sukacitanya, saya udah lupa mau mengulangi lagi. Langsung saya ucapkan salam kiri kanan, berjabat tangan dengan jemaat, langsung saya bergegas menemui Alfian. Saking sukacitanya, pikir saya Alfian ini sudah pergi. Ternyata masih ada di tempat itu. Pada waktu dia ada di tempat itu, saya langsung rangkul dia. Kemudian saya bilang, Alfian, ternyata Yesus yang kamu sebut-sebut dari kemarin sore, jam 4 sore itu sampai jam 3 tadi pagi, ternyata dia itu Allah sendiri. Apa kata Alfian? Dari kemarin juga saya udah bilang itu. Kenapa Bapak tidak percaya? Saya bilang, inilah waktu Tuhan untuk saya, Alfian. Inilah waktu Tuhan untuk saya. Sekarang saya mau tanya pada kamu. Menurut kitab kami, bahwa Nasrani dan Yahudi atau Kristen ini terbagi atas 77 golongan. Dan hanya satu yang diterima di sisi Allah. Sekarang saya mau tanya, golongan mana yang diterima di sisi Allah ini? Saya akan ikuti itu. Apa kata Alfian? Pak, jangan ikut dengan golongan, karena ini merupakan penyakitnya orang Kristen. Golongan ini tidak akan menyelamatkan. Tapi ikutilah jejak Yesus. Apa yang Yesus lakukan, itu yang Bapak kerjakan. Apa yang Yesus tidak lakukan, jangan Bapak kerjakan. Hanya itu. Hanya itu, ya. Tepat jam 7 pagi, saat itu Alfian mohon pamit. Dia katakan, Pak, sekarang ini semuanya sudah selesai. Ya, saya bilang sudah selesai. Saya sekarang ini mohon pamit. Saat itu langsung saya antarkan dia ke gerbang. Dan herannya, saudara, sejak jam 4 sore sampai jam 7 pagi itu, tidak terpikir oleh saya, tanya dia alamatnya di mana, asli dari mana, orang tuanya di mana, keluarganya di mana. Tidak pernah saya tanya. Yang terngiang-ngiang dalam pikiran saya itu adalah kesaksian dia mengenai Yesus. Dan pada waktu mau berpisah, dia sempat pegang erat-erat tangan saya. Dia bilang, Pak Kiai, selamat berjalan bersama dengan Yesus. Pandang Yesus, jangan pandang manusia. Sampai kita bertemu di kerajaan surga. Mulai saat itu, Alfian itu entah kemana. 3 tahun saya mengenyam pendidikan sekolah tinggi teologi, dan saya mendapat predikat yang terbaik.
Di saat mana saya menggenggam akan ijazah yang sudah diberikan, saya langsung masuk ke kamar. Saat itu saya menangis dan saya berdoa, Tuhan, siapa Alfian itu? Aku bertanya sekarang juga. Dia telah perkenalkan aku dengan Engkau, dan sekarang ini Engkau telah memilih aku menjadi hamba-Mu. Sekarang ini aku bertanya kepadamu, siapa Alfian itu? Dan apa saudara? Jawab Tuhan lewat doa. Daud, aku kirimkan malaikatku untuk menyelamatkan jiwamu dari api neraka. Saudara, untuk seorang yang banyak melukai hati Tuhan, ternyata jiwanya masih berharga di mata Tuhan. Tapi untuk mengenal Yesus ini bukan berarti tanpa harga, saudara. Ada harga besar yang harus saya bayar. Saya harus diusir dari umat yang saya pimpin. Saya harus apa? Melepaskan semua atribut dunia saya. Saya harus lepas dengan kawan saya yang paling akrab, yaitu jin. Ya, itu saya punya kawan akrab sudah sejak saya umur 15 tahun. Lebih parahnya lagi, orang tua yang justru mengandung saya dan melahirkan saya tidak mengakui lagi saya sebagai anak. Pahit, saudara. Tetapi puji Tuhan, Yesus katakan dalam Matius pasal 11. Saudara bisa lihat, saudara. Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Saat itu saya dapat firman ini yang pertama. Dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesuh dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, pada saat saya dapat firman ini, saya dapat penghiburan. Tidak tanggung-tanggung saya sempat dapat kutukan dari umat yang saya pimpin. Ini yang namanya kiai kiai murtad yang siap hidup melarat seumur hidup. Saudara, kutukan ini tidak tanggung-tanggung. Tapi puji Tuhan, murtadnya saya ini malah kenal Yesus, saudara. Yang bukan membuat saya ini semakin melarat, saudara. Semakin melarat seumur hidup, malah tetap naik, bukan turun. Jadi kepala, bukan jadi ekor. Ini indahnya kita bertemu dengan Yesus. Ada banyak sekarang ini tawaran keselamatan, tetapi keselamatan yang hakiki hanya ada pada Yesus. Saudara diberkati? Berapa banyak saudara yang diberkati? Silakan tunjuk tangan. Saya undang seluruh choir, bahkan pemain musik untuk datang ke depan. Dan saudara silakan berdiri, ungkapkan hatimu. Apabila saudara mempunyai masalah, mempunyai sakit yang tidak bisa disembuhkan, mempunyai masalah di dalam usahamu, mempunyai masalah dalam keluargamu, bawa di kaki Tuhan. Saat ini dia menunggu saudara untuk dia jamah. Biarkan dirimu dijamah Tuhan, agar mana engkau diubahkan hidupmu menjadi manusia baru. Kita angkat satu lagu. Yesus kuasa melakukan segala perkara.